Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Iskandar, salah satu dosen mata kuliah Agama Islam pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial FIPPS Universitas Indah PGRI Jakarta. Saya membuat video ini sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2026 di bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan 4 metode, yaitu diantaranya adalah ceramah, interaksi, assessment, dan collaborative learning atau diskusi. Tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan memulai untuk menjelaskan informasi umum tentang mata kuliah agama Islam, berupa diantaranya salah satu mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Mata kuliah agama Islam ini dapat membangun generasi Islam yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan juga berdedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mata kuliah agama Islam ini memiliki 4 capaian mata kuliah agar mahasiswa memiliki kemampuan baik dalam mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Di antaranya yang pertama, mampu menjadi warga negara yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, mampu memahami relasi alam, manusia, dan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menganalisis manusia dalam pandangan perspektif Islam. Yang ketiga, mampu menguasai konsep dasar keilmuan yang mencakup perkembangan pemahaman agama Islam bagi peserta didik. Mampu mempelajari teori-teori belajar, hakikat, sains, dan pola pikir ilmiah. Yang terakhir, mampu menjelaskan dan menganalisa hubungan agama Islam dengan masyarakat, budaya, tasawuf, ekonomi, dan politik. Perkuliahan ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama membahas tentang relasi alam, manusia, dan Tuhan. Pertemuan kedua membahas tentang akidah Islam. Pertemuan yang ketiga membahas tentang hukum Islam, syariat Islam. Yang keempat, pertemuan keempat menjelaskan sumber-sumber hukum di dalam Islam. Yang kelima, membahas pertemuan seputar fikih ibadah. Dan pertemuan keenam membahas tasawuf, mistisisme dalam Islam. Yang pertemuan ketujuh menjelaskan menganalisis ekonomi Islam. Dan pertemuan ke-8 adalah UTS, ujian tengah semester. Dan pertemuan ke-9 menjelaskan HAM, hak asasi manusia, dan politik dalam Islam. Yang ke-10 menjelaskan ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan sains dalam Islam. Yang ke-11 menjelaskan masyarakat madani dan moderasi. Yang ke-12 menjelaskan tentang multikultural. Yang selanjutnya adalah pertemuan ke-13 menjelaskan sejarah peradaban Islam. Yang pertemuan ke-14 menjelaskan makna dan takwa kepada Allah. Pertemuan ke-15 review materi keseluruhan dan memiliki karya ilmiah bagi mahasiswa berupa makalah. Yang ke-16 adalah ujian akhir semester yang mana mahasiswa diuji kemampuannya dari pengetahuan yang sudah diujikan sehingga menjadikan kepribadian yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini agama Islam ini adalah berbasis project basic learning. Yang kedua menggunakan 2 jenis yaitu sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan ini dengan membentuk sinkronus dilakukan secara langsung di kelas atau melalui video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Dan yang keempat adalah perkuliahan dengan bentuk asinkronus dilakukan menggunakan LMS, Google Classroom, Google Drive, atau WhatsApp Group. Adapun penilaian, mata kuliah ini diambil dari 30% ujian tengah semester, 50% ujian akhir semester, 20% tugas mahasiswa, sehingga totalnya kurang lebih 100%. Hasil akhir dari perkuliahan ini adalah karya ilmiah yaitu makalah yang dipresentasikan oleh mahasiswa di depan layar sehingga mereka mudah berinteraksi, berdedikasi, memiliki sifat kritis, intelektual, dan juga berwawasan. Demikian penjelasan mata kuliah ini, Agama Islam, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.
selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah agama Islam yang saya lakukan secara langsung di kelas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sudah berpikir milik Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah di antara nikmat sehat, iman, Islam dan nikmat kita senantiasa bermuajah untuk senantiasa menunggu. Tanpa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semuanya, mari kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya masih ingat ya diam-diam yang pertemuan 1 dan kedua ya? Masih. Baik, sekarang saya akan nanyakan kabarnya, tapi harus kompak ya, jangan kayak hari-hari yang lalu bahwa. Oke, saya tanyakan ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga anak-anak sekalian dalam konteks pembelajaran agama ini bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada Al-Quran. Kenapa? Karena 3 paket ini yang tidak bisa dapat dipisahkan gitu, antara satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau cinta Allah, ya kalau nggak cinta Rasulullah dan cinta Al-Quran, artinya Anda cinta tapi tidak sepenuh hati, gitu ya. Maka kalau sepenuh hati, cintailah apa yang diciptakan, apa yang diketahui dan apa yang kita rasakan, gitu ya. Apa yang kita ketahui dan apa yang kita rasakan. Begitu juga dengan kekasihnya siapa? Rasulullah. Dan siapa kalamnya, yaitu kalamullah. Jadi kalamullah itu Allah. Baik, hari ini saya akan menyampaikan yaitu materi syariat Islam, yaitu hukum tentang Islam. Jadi teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas tauhid dan berbagai macam, maka pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang syariat. Apa itu syariat? Ada yang tahu kan? Syariat itu apa? Apa syariat? Syariat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai abdun, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa menjalankan, mematuhi, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena penting. Kalau kita nggak menjalankan aplikasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya kan? Di Al-Quran diceritakan bahwasanya orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, dia akan senantiasa dimasukkan surga Allah. Bukan hanya dimasukkan surga ketika kita masih hidup, ada ketenangan, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka dia ada ketenangan di situ. Maka teman-teman semuanya, pembelajaran agama ini dalam konteks syariat ini penting. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita, terpenuhi di antara jasad, akal, dan ruh. Apa tadi? Jasad, akal, dan ruh. Maka kita bisa melihat bahwasannya seperti riwayat Al-Tabari dan juga Habsyi As-Siddiqi bahwa at-thariqah al-mustaqimah, sebuah jalan yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut namanya syariah. Kenapa? Karena syariah ini adalah bagian yang ditetapkan oleh Allah jalan. Maka kita kalau setiap sholat itu mengatakan begini, Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalanku yang lurus. Kenapa? Apakah kalian sudah belum lurus? Kenapa? Karena suatu saat iman saja belum cukup. Karena kita banyak ujian, betul kan? Maka ujian itu seharusnya kita senantiasa mengadu kepada orang yang memiliki,
segala bentuk pujian. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian pengertian syariah. Secara istilah itu diartikan sebuah aturan, ya kan? Atau hukum yang ditetapkan apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian secara istilah hukum peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Apa saja wahyunya? Al-Quranul Karim. Rencana Al-Quran, selain Al-Quran itu banyak sekali macam-macam di antara mukjizatnya, ya. Dibantulah Rasulullah SAW dari berbagai macam aspek, baik itu aspek penyelamatan dari orang-orang Quraisy, ya. Nah, disitulah salah satu tugasnya malaikat Jibril, melindungi Rasulullah. Nah, jadi syariat itu adalah peraturan Islam yang dimana dibungkus rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses untuk menjalankan hidup kita di dunia. Kenapa? Karena kita butuh aturan. Kenapa? Karena kita butuh bimbingan. Ketika kita masih lahir, ketika kita sudah lahir, ketika masih bayi sampai beranjak dewasa, itu butuh gak bimbingan? Butuh. Begitu juga dengan manusia. Segala aspek semua butuh bimbingan. Siapa bimbingannya? Yaitu syariat, aturan yang ditetapkan oleh agama Islam, dinul Islam. Maka penting ketika orang yang senantiasa mampu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka sesungguhnya dia telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi syariat itu ketetapan dari agama Islam yang dimana disuruh untuk kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika kita bisa melihat dari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Jathiyah, mengatakan bahwasanya umma ja'alnaka 'ala syariah, kemudian kami jadikan kalian berada di atas aturan, rule. Syariat itu aturan, peraturan, tata cara. Antara Anda hidup ini ngapain? Kalau Anda nggak ada aturan, kira-kira bagaimana? Pasti Anda berantakan. Kemudian Anda sering menghasut satu sama lain. Ketika Islam belum hadir seperti ini, orang-orang Quraisy saling mencuri satu sama lain, saling membunuh satu sama lain. Ketika Rasulullah hadir, itu masih ketetapan itu masih berlaku. Juga Rasulullah dijaga. Maka Rasulullah pun sering ke gua. Namanya gua apa? Gua Hira. Ketika masih kecil ke gua Hira. Jadi diselamatkan gitu ya. Nah, dahulu bangsa Quraisy itu tidak berakhlak, tidak bermoral. Saling menghasut satu sama lain, saling membunuh satu sama lain dan berbagai macam menghalalkan apa keburukan. Maka ditetapkan tsumma ja'alnaka 'ala syariah min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang telah lalu, yang mereka tidak mengetahui tentang aturan yang ditetapkan oleh Allah. Banyak kan nenek moyang kita ketika nikah tiba-tiba ada namanya society yang boleh bagus saja. Ya kan? Nah, itu kan aturan-aturan nenek moyang yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menolak, jangan terlalu frontal. Tolaklah dalam hatinya. Ya Allah, saya tidak ridho dengan ini. Artinya Anda sudah clear sih gitu ya. Tapi kalau Anda tidak ikut-ikutan saja, maka sama saja Anda. Dan jauh beda dengan orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal sekecil itu kita tidak tahu. Bagaimana kita mampu bisa menjalankan syariat agama kita ketika kita sudah dewasa, maupun juga ketika kita mampu bisa melahirkan generasi, lalu kemudian terus-menerus berestafet. Kalau kita tidak menanamkan nilai tauhid, maka niscaya generasi kita nol dari nilai-nilai aku. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa melihat dari hadis Tabrani, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihi lan tadillu abadan. Kutinggalkan engkau apa? Dua perkara. Dan ketika dua perkara ini Anda berpegang teguh, maka niscaya Anda tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Yang kedua, sunnatullah.
sunnah, yaitu adalah sunnah, perkataanku. Maka kedua ini bukan berarti Anda telah mentah-mentah dari Al-Quran dan Sunnah. Ada yang disebut namanya ijma, ada yang disebut namanya kias. Dan itu harus Anda runtun. Kenapa? Gak mungkin Anda tiba-tiba langsung ke Rasulullah dan Al-Quran. Anda gak menghormati peruntunan ilmu. Dan Imam Syafi'i tetap berani langsung kemudian ke para ulama-ulama. Maka disitulah disebut namanya sana dalam menuntut ilmu. Maka kalau misalkan Quran ada nggak sanadnya? Ada. Fikih ada nggak sanadnya? Ada. Maka itulah yang harus kita kejar di situ. Maka generasi muda kita ini, kalau misalkan belajar Quran nggak cukup, kalau bisa Anda harus dapat namanya sanad. Sanad itu apa? Tanda bukti bahwasannya Anda belajar lulus berdasarkan apa? Berdasarkan silsilah dari Rasulullah SAW. Tempat Anda belajarnya, gitu kan? Anda dapat sanad. Kalau lulus, kalau nggak lulus ya nggak dapat, gitu kan? Gitu. Alhamdulillah saya sudah dapat, ya kan? Jadi sanad ke 37, sekarang ke 37. Karena guru saya itu dari Mesir ya. Dia langsung dari sana, sanadnya ke 36, langsung ke 37, dan saya 38. Nah, teman-teman semuanya, perbedaan syariah dan fikih itu apa yang Anda harus ketahui? Nah, perbedaan syariah dan fikih itu, bahwa syariah itu adalah bersifat fundamental, karena dia bersifat luas, mencakup kehidupan kita, baik itu berbagai macam hukum perdata, dan berbagai macam yang kita bisa melihat terkait dengan hukum yang Allah tetapkan. Karena dia begitu luas. Sedangkan fikih adalah sesuatu yang mengatakan bahwasannya dia tertata dengan rapi. Artinya ketika dia punya skup-skup terbatas, fikih itu. Nah, kita bisa melihat, jadi syariat itu hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu, seperti terlihatnya aliran seperti mazhab. Jadi perkembangan antara perbedaan cara pandang, bahwasannya ketika membaca Al-Quran bukan hanya riwayat Hashim saja, tapi berbagai macam riwayat. Ada riwayat Hamzah, ada riwayat Qulun, ada riwayat Hafs, ya, seperti itulah fikih. Jadi fikih itu tujuannya memudahkan kita, sedangkan syariat menyatukan bahwasanya ilmu ini datang dari Allah dan Rasul dengan berkemas berbeda-beda, sehingga tapi pada satu tujuan, disesuaikan dengan kebutuhan setiap manusia. Nah, lalu kemudian tujuan syariat, nah, paling utama adalah untuk membangun kehidupan manusia dan senantiasa atas dasar apa? Ma'rufat. Ma'rufat itu apa? Kebaikan-kebaikan. Karena setiap orang sudah pasti banyak ketika dia tidak diatur, maka yang terbesit adalah sesuatu iri, hasad dan dengki. Teman-teman semuanya, sebelum ada tugas kelompok, tapi teman-teman semuanya coba saya berikan sesi pertanyaan. Ya, kurang lebih 4 ya. Silakan. Monggo. Ya, silakan. Masa. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya kita ambil masyarakat sederhana dulu. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah menjelaskan apa yang dilakukan pada tadi. Dan tadi kita mempelajari tentang syariat ya, tentunya aturan-aturan yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan tadi mungkin berfokusnya kepada diri kita sendiri, bagaimana kalau misalkan orientasinya kepada ruang lingkup dunia kampus tersebut. Menurut Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak mungkin bisa dicari apakah ruang lingkup kampus di era saat ini sudah menerapkan syariat-syariat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kampus yang memang tidak berbau yang agama Islam gitu. Jadi khususnya agama Islam di kampus itu, dan atau malah mereka itu berfokus pada orientasinya khusus kayak mempersiapkan kinerja saja, jadi mereka menggunakan syariat-syariat yang memang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara kampus, kalau misalnya memang ada kampus yang memang belum menerapkan syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah, bagaimana kampus itu bisa menunjukkan bahwa ini tuh kampus yang berkualitas yang mengedepankan syariat Islam juga seperti itu.
Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Jadi gini, di era globalisasi seperti ini banyak kampus yang berorientasi ke dunia. Kita analisis banyaknya, gimana? Lalu kemudian kenapa kita bisa melihat sekarang ini sudah beda niatnya, arahnya? Kenapa? Karena yang dihasilkan ini dalam produk-produk pendidikan ini ternyata jauh dari harapan, bukan nggak jauh dari kualitas, jauh dari harapan. Kenapa? Karena orientasinya berbeda. Kalau ilmu itu orientasinya apa? Ibadah kepada Allah supaya kita dapat ilmu, ya. Lalu kemudian kita cerdas, pintar, maka rezeki akan mengalir dapat. Ini beda orientasinya. Ya. Jadi orientasinya itu hal-hal yang berkaitan dengan apa? Anda kuliah, orientasinya apa sekarang? Kerjaan. Maaf, tidak dari sini. Semuanya orientasinya ibadah. Amin. Kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa kita yang orientasinya itu hanya mendapatkan ijazah. Dia kuliah, bukan mendapatkan ilmu. Dia orientasinya apa? Mendapatkan ijazah untuk bekerja. Ini jadi masalah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau secara tidak langsung kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu didasari dengan niat. Jadi generasi kita mau bangkit, maka perlu namanya konsep hidup yang jelas. Ketetapan syariat yang harus lakukan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, maka akan berbahaya, berdampak kepada kehidupannya, baik kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi dia kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, memang kita tidak bisa berbuat apapun, ya kan? Kita hanya berdoa kepada Allah. Karena memang kita bisa melihat bahwa saat ini pendidikan kita ini menurun kualitasnya. Maka perlu namanya kesadaran. Jangan pendidikan turun tapi nggak sadar kita, ya kan? Kenapa nggak sadarnya? Nggak sadar untuk menambah kualitas keilmuan selain di bangku perkuliahan. Karena kita mengharapkan pendidikan berkualitas mahal. Sekarang kalau kuliah di Madinah mahal, di UI mahal. Kalau nggak ada beasiswa, Dubai mahal. Gitu ya. Jadi ya yang murah-murah saja. Nah itu yang poinnya. Kalau kita mau bersaing kepada kampus-kampus yang elit, maka kita harus menyadarkan diri kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi itu poinnya. Kita bisa melihat berbagai macam penurunan yang kita bisa lihat terkait dengan aspek pendidikan. Tapi alhamdulillah jangan sampai kita menjadikan rasa pesimis bahwa pendidikan kita ini tidak berkembang. Loh, Anda bisa berkembang dengan mandiri. Apa yang Anda harus lakukan? Gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan dari tahapan atas, maka muasabah jadilah untuk meningkatkan kualitas kita. Karena memang pendidikan kalau kita bahas panjang. Kenapa? Karena tidak ada habisnya, ya kan? Ada satu poinnya ini yang salah, bahkan tahapan-tahapan yang salah. Tapi daripada kita menyalahkan orang lain, kembali kepada diri kita. Apa tujuan kita untuk apa tujuan kita untuk menjadi gitu. Terima kasih Mas saya. Yang kedua silakan. Silakan. Yang kedua silakan. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, kan tadi kamu sempat menjelaskan tentang zaman sekarang banyak banget orang yang soleh tetapi itu perkataan lisannya kurang ataupun tentang akhlaknya atau gimana ya. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak banget yang saya melihat seseorang yang rajin untuk menjalankan ibadahnya, tetapi sikap dia kepada orang lain itu kurang baik. Menurut Bapak, bagaimana kan hubungan antara syariat Islam dengan akhlak? Apakah seseorang itu bisa dikatakan telah menjalankan syariat dengan baik jika akhlaknya masih belum mencerminkan nilai-nilai Islam?
Baik, terima kasih. Nah, bagaimana korelasinya antara syariat Islam dengan akhlak? Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Jody. Bagaimana korelasi antara syariat dan akhlak? Karena dua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Loh, Anda taat kepada Allah dengan menjalankan syariat, tapi dihasilkan perilaku yang baik. Ya kan? Jadi kalau Anda menjalankan dengan sungguh-sungguh, lahir perilaku yang baik. Ini, kalau Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti Anda meniru perilakunya, betul tidak? Setuju tidak? Tak mungkin. Kalau Anda cinta kepada suami Anda, tapi Anda tidak mencintai jasadnya, kira-kira gimana? Ada cintanya jasad tapi ruhnya enggak, kira-kira gimana? Oh, apakah ini dinamakan cinta sejati? Enggak kan? Cinta sejati itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ketulusan dalam apa? Mencintai. Baik, seluruhan dari aspek ruh dan jasad. Dan begitu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka diaplikasikan perilakunya menjadi baik. Nah, syariat dengan akhlak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Bahwasanya engkau Muhammad adalah suri teladan yang baik. Teman-teman semuanya, nanti kita buat kelompok sampai 1 sampai 10. Nanti teman-teman kelompok dibuat kelompok, silakan 1 sampai 10. Hitung dulu, di 1 sampai 10 kan? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9, 10. Oke, yang 10 dengan yang 10, yang 1 dengan yang 1. Ayo silakan. Nah, ini saya kasih ya. Tunjuk. Jadi nanti kerjakan kelompok, ada 3 bangku satu kelompok ya. Silakan. Ini ada tugas yang kalian kerjasama untuk menyelesaikan sekarang. Soalnya ada 20 ya. Misal tadi kelompok 1 kan? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan kita? Karakteristik Islam, saya Islam berarti mencakup seluruh aspek kehidupan disebut adalah D. Mengapa yang tetap diwajibkan bagi ulama yang memenuhi syarat disebut? Baik, terima kasih semuanya atas kerjasamanya terkait dengan perkuliahan siang hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah agama Islam yang saya lakukan secara langsung di kelas, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Semoga hal ini turut mendukung dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.